Romawi Timur itu Konstantinopel, ya. Pemimpin di Roma tentu saja Paulus, pemimpin di Timur, gereja Timur, uskup Timur, Batrik sekarang ya di Konstantinopel. Nah, maka uskup atau Batrik di Konstantinopel ini yang namanya Nestorius ini mengajarkan yang berbeda dengan ajaran gereja yang tentu saja dari Roma sebagai pusatnya, ya, bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus sebagai manusia, bukan Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Next, sekarang kita lihat Maria tetap perawan. Dogma Maria tetap perawan, Maria Virgini, dalam Konsili Konstantinopel II tahun 553 menyebutkan Bunda Maria sebagai kudus, mulia, dan tetap perawan Maria. Konsili ini merangkum ajaran-ajaran penting berkaitan dengan kepercayaan bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Termasuk dalam ajaran ini adalah tentang keperawanan Maria. Dogma ini lebih ditegaskan melalui pengajaran magisterium Gereja Katolik, di mana doktrin dari keperawanan Maria sebelum, pada saat, dan sesudah kelahiran Yesus dinyatakan secara definitif oleh Paus Saint Martin di Sinode Lateran tahun 649, berbunyi, Maria yang tetap perawan dan tak bernoda, yang terberkati, mengandung tanpa benih manusia oleh Roh Kudus dan tanpa kehilangan keutuhan, melahirkan dia dan sesudahnya tetap perawan. Maka seperti Kristus yang bangkit dengan tubuhnya dapat menembus pintu-pintu rumah yang terkunci, maka pada saat kelahirannya ia pun lahir dengan tidak merusak keperawanan ibunya, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria tetap perawan, ya. Sebelum, pada saat, dan sesudah Bunda Yesus. Maka Maria dikandung tanpa noda ini menjadi sangat penting, ya, supaya membedakan bahwa mungkin saudara-saudari kita yang Protestan mengatakan Maria itu sama seperti kita manusia, ya, cuma spesial saja dia dipilih Tuhan. Tidak, haruslah yang mengandung Allah yang menjadi manusia harus bersih juga dari noda dosa. Tidak mungkin dari manusia yang berdosa. Maka jelas Maria dikandung tanpa noda ini menjadi dogma, karena disitulah Allah tinggal dalam rahim ibunya, ya. Pada tahun 1858 masih ingat penampakan di Lourdes Santa siapa? Bernadette Soubirous, ya. Penampakan di Lourdes menjadi bukti dogma ini. Mengapa? Pada saat penampakan di Lourdes, Bernadette Soubirous itu dia tidak bersekolah, ya, keluarganya miskin. Lalu ketika melihat penampakan di Lourdes, banyak orang-orang di Lourdes itu menyaksikan penampakan tersebut. Sampai pastornya di Lourdes itu juga menyaksikan. Maka Bernadette diminta untuk bertanya, kalau memang datang dari Tuhan, tanyakan siapa namanya. Saya lupa pada penampakan yang keberapa, kemudian Bunda Maria menampakkan diri. Bernadette Soubirous bertanya, siapa nama ibu? Lalu Bunda Maria tersenyum dan menjawab, saya yang dikandung tanpa noda dosa. I am Immaculate Conception. Ingat, pada saat itu dogma Maria dikandung tanpa noda sudah 4 tahun diresmikan, ya. 1854 diresmikan, 1858 penampakannya. Dan
zaman dulu belum seperti sekarang ya. Kita sekarang sudah bisa tahu di Eropa terjadi apa ya, bahkan di Israel terjadi apa. Kita sekarang bisa tahu lewat kemajuan teknologi. Zaman dulu mana tahu siapa yang ternyata sejarahnya panjang, tidak sekali jadi. Ada waktu yang panjang, proses yang lama, ada modifikasi di sana sini, sehingga rosario yang kita doakan, yang kita kalungkan ini bisa ada sampai dengan sekarang. Lalu sejarahnya bagaimana kemudian menjadi doa devosi. Bapak Ibu Saudara-saudari, sering umat Katolik ya, devosinya kepada Bunda Maria begitu besar, begitu kuat ya. Maka pembukaan bulan Maria, penutupan bulan Maria biasanya ramai ya. Ziarah gua-gua Maria biasanya ramai selama Mei dan Oktober ya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudari ya, devosi tadi memang baik, tetapi ingat yang penting adalah dalam liturgi gereja ada hari-hari raya, ada pesta, ada peringatan ya. Ini terjadi di Gregorius nih kemarin. Penutupan bulan Maria ramai karena kita perarakan ya. Gregorius punya wilayah kompleks paroki yang cukup luas, sehingga untuk perarakan di luar itu tampak indah ketika malam hari kita membawa lilin ya. Tetapi 31 Oktober itu. Tapi 1 November kemarin kita merayakan hari raya semua orang kudus. Apa yang terjadi? Gerejanya sepi. Ini memprihatinkan Bapak Ibu. Ini bukan saya menjelek-jelekan umat Gregorius ya. Mohon maaf ya. Tetapi memang faktanya ketika penutupan bulan Maria ramai perarakan. Tapi besoknya hari raya semua orang kudus yang bisa sedikit sekali. Nah, ini harus kita ketahui pula ya, bahwa hari raya itu tingkatannya tinggi, justru malah sepi daripada penutupan bulan Maria, bulan Rosario kemarin ya. Harusnya hari raya kita hadir, bahkan 5 perintah gereja saja jelas ya di situ ya. Mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Memang jatuhnya tidak hari Minggu hari raya semua orang kudus kemarin, tapi disamakan dengan hari Minggu, liturginya sama seperti hari Minggu. Bacaannya ya ada bacaan 1, bacaan 2, bacaan Injil, kemuliaan dinyanyikan semuanya karena hari raya, meskipun bukan jatuh di hari Minggu. Nah, ini sekedar contoh bagaimana kita sebagai legioner juga harus paham. Kita punya devosi kepada Bunda Maria, baik, bagus ya, tetapi kita juga harus paham bahwa Ekaristi adalah puncak dan sumber iman Kristiani. Kita berdoa rosario setiap hari, tapi nggak ke gereja, ngaco ya. Bapak Ibu legioner berdoa rosario katena legionis, hari Minggu nggak ke gereja, ngaco ya, nggak benar ya. Jadi kita harus paham juga sebagai legioner, ada hari raya, ada pesta ya. Besok tanggal berapa nanti ada pesta pemberkatan Basilik Lateran ya. Ada pesta orang kudus, ada peringatan-peringatan wajib orang kudus. Nah, sikap liturgi kita tahu ya, membungkuk, menghormat,
duduk itu kan termasuk sikap liturgi, ya. Itu bentuk penghormatan, bukan penyembahan, ya. Ketika saya misalnya menyimpan foto ibu saya yang sudah meninggal, ya, saya tidak menyembah ibu saya menghormati ibu saya, ya. Setiap melihat fotonya saya pegang, ya, karena saya kangen, misalnya saya merindukan ibu saya. Itu menghormati, bukan menyembah. Jadi kalau yang tampak kelihatan pegang patung Bunda Maria, menghormat kepada Bunda Maria, itu disebut penyembahan, itu keliru, ya. Sikap liturgi dalam Ekaristi pun jelas ada, kita menghormat, ya, kita berlutut, ya. Itu sikap kita dalam berliturgi. Maka penyembahan jelas kita hanya menyembah kepada Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Tetapi dengan Bunda Maria kita menghormati Bunda Maria karena perannya Bunda Maria itu besar dalam keselamatan. Kalau tidak ada Bunda Maria, keselamatan tidak terjadi. Justru karena ketaatan Bunda Maria itulah kemudian keselamatan Allah menjadi manusia itu terlaksana. Maka penghormatan kita kepada Bunda Maria, logikanya sederhana. Kalau kita menerima Yesus sebagai penyelamat, mengapa kita menolak bundanya? Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, mengapa kita menolak Bunda Yesus? Ya, sebetulnya kan kalau mau analogi yang sederhana, ya, tentu Bapak Ibu, ya, punya anak, pasti Bapak Ibu akan tersinggung, ya, kalau anak Bapak Ibu nih punya teman atau punya pacar datang ke rumah, lalu kemudian main nyelonong masuk aja, padahal ada Bapak Ibu di situ. Tidak menghormati Bapak Ibu sebagai orang tua, ya. Ini kan analogi sederhana sehari-hari. Saya main ke rumah teman saya, lalu saya ada orang tuanya di situ, ada ibunya di situ. Saya nyelonong masuk aja. Pasti teman saya akan menegur, kok kamu masuk ke rumah ada mamaku di situ, kok main nyelonong aja, nggak menghormati mamaku. Ya, hal yang analogi sehari-hari dalam hidup kita bisa kita logikakan. Begitulah gereja, kita menghormati Bunda Maria karena Yesus. Kalau kita tidak melihat, mengimani Yesus sebagai juru selamat, ya, tentu Maria ya bukan apa-apa. Justru karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, dan dari rahim Bunda Maria inilah Allah itu menjadi manusia, maka kita menghormati Bunda Maria, ya. Itu jawabannya, ya Pak, ya. Penghormatan bukan kita menyembah, ya. Kita membungkuk, kita memegang, itu ekspresi dari kecintaan kita kepada Bunda Maria. Seperti tadi, saya mengekspresikan saya kangen, rindu dengan mama saya pajang fotonya di depan, ya, saya pegang, ya, saya berdoa sambil berdoa, bukan saya menyembah mama saya yang sudah nggak ada, ya, tetapi saya menghormati dan juga mengenangkan mama saya, begitu kira-kira, ya. Semoga terjawab. Lalu yang kedua, Bunda Maria wafat. Tentu semua tidak ada dalam kitab suci, ya. Apakah Trinitas itu juga eksplisit dalam kitab suci? Tidak, ya. Semua itu refleksi iman
oleh gereja. Tetapi bukan berarti apa yang tidak ada dalam kitab suci berarti tidak ada. Ya. Bukan berarti apa yang tidak ada dalam kitab suci berarti itu tidak ada sama sekali, tidak eksis. Ingat, pilar kita bukan cuma kitab suci. Kita punya tradisi, kita punya magisterium. Kalau tidak ada dalam kitab suci, itu ada dalam tradisi dan magisterium. Maka tadi saya katakan di pengantar, ya. Materi saya lebih banyak tradisi dan magisterium dari kitab suci. Ya, apakah Bapak Ibu lihat slide saya tadi ada ayat-ayatnya? Tidak ada dalam kitab suci karena saya mengandaikan Bapak Ibu sudah tahu dalam kitab suci kisah tentang Maria. Ya, tetapi dalam tradisi dan magisterium inilah yang saya tampilkan 4 dogma Maria. Ya, dalam tradisi para santo-santa orang kudus yang mengajarkan kekuatan doa rosario itu